Dewa Obat yang mengesankan bab 01. Bab 1. Hujan deras. Itu seberat suasana hati Lidong saat ini. Dia berada di kuburan, dan di depannya ada batu nisan yang ditutupi lumut. Tampaknya tidak ada yang merawatnya untuk waktu yang lama. Uniknya, batu nisan ini tidak disebutkan namanya. Batu nisan yang tidak diketahui. Lidong berlutut di depan batu nisan ini untuk waktu yang lama. Hujan membasahi pakaiannya, membasahi rambutnya, mengikuti mata, pipi, bibir, dan dagunya, dan akhirnya mendarat di tanah. Tapi dia tidak menyadarinya. Dia mengepalkan tinjunya dan jatuh jauh ke dalam ingatan yang menyakitkan. Dong, lari cepat, jangan biarkan mereka menangkapmu. Kamu harus hidup dengan baik. Jangan balas dendam padaku di masa depan. Jadilah penyamaran orang biasa. 15 tahun yang lalu, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ibunya dipaksa mati oleh orang-orang itu. Dan dia, jika bukan karena ibunya yang mendorongnya ke sungai dan melarikan diri secara kebetulan, aku khawatir dia akan berubah menjadi secangkir lus. Ketika dia didorong ke sungai, dia jatuh koma. Sangat menyedihkan melihat dia tidak tenggelam pada akhirnya, tetapi dilarikan ke pantai di mana dia tidak tahu seberapa jauh ke hilir. Setelah bangun, Lidong menjadi pengemis kecil, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dibawa pergi oleh orang misterius. Ketika dia muncul lagi, itu menjadi mimpi buruk bagi teroris yang tak terhitung jumlahnya. Generasi God of War menyapu organisasi teror 1S global, tidak ada yang bisa menandingi. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, nama God of War semakin bergema dan menjadi idola di benak banyak orang. Tapi sekarang, dia muncul di sini dengan tenang. Batu nisan ini dimakamkan bersama ibunya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ini. Saya tidak tahu berapa lama. Akhirnya, Lidong berdiri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya tajam seperti elang. Dan dia bergumam, 15 tahun. Aku akhirnya kembali. Li Hongtu, Cui, dan mereka yang dengan dingin menyaksikan ibuku dipaksa mati. Kamu pasti aku tidak tahu aku masih hidup kan? Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, napas yang mengerikan keluar darinya. Bahkan hujan yang turun dari langit pun berhenti. Aku bersumpah selama orang-orang yang terlibat dalam masalah itu saat itu, aku pasti akan memintamu untuk membayar kembali ribuan kali. Setelah berbicara, Lidong menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tinjunya. Wajahnya kembali tenang, mengeluarkan ponsel Nokia lama dari sakunya, memutar nomor pisau. Sudahkah Anda menemukan semua yang Anda minta untuk diselidiki? Aku menemukannya, tapi orang yang kamu cari sepertinya sedang dalam masalah. Mata Lidong tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia mengembara dan hampir mati kelaparan, dia bertemu dengan seorang gadis yang memberinya sepotong roti dan menyelamatkan hidupnya. Setelah bertahun-tahun, dia selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Sekarang ketika dia kembali, selain balas dendam, dia harus membalasnya. Rahmat air yang menetes harus dilunasi oleh mata air. Oke, aku mengerti. Kirim alamatnya ke ponselku. Setelah berbicara, Lidong melangkah keluar dari kuburan. Distrik Minyang, kota Donghai. Kerumunan berkumpul di depan sebuah bangunan bobrok dan menunjuk. Di pintu masuk gedung kecil, beberapa pria dengan wajah garang memegang tongkat mengelilingi gedung kecil itu. Ada apa? Apakah Lin Guodong menyinggung seseorang? Saya mendengar bahwa saya di sini untuk menagih hutang. Lin Yuru, putri Lin Guodong, meminjam pinjaman riba 200.000 untuk mengobati penyakitnya, dan sekarang dia ada di sini. Pinjaman riba, benda ini tidak bisa disentuh. Keluarga Lin dalam kesulitan sekarang. Siapa bilang tidak, tapi kondisi Lin Guodong pada saat itu terlalu tertunda. Kalau tidak, dia tidak akan meminjam riba. Orang-orang yang makan melon banyak berbicara, dan semuanya menyatakan simpatik. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki mentalitas menonton kegembiraan. Semua orang di dalam akan keluar kepada saya, jika tidak percaya atau tidak untuk menghancurkan bangunan Anda. Di antara orang-orang dengan wajah mencemooh, ada wajah bekas luka, meraung kejam. Menunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar. Jadi dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Ayo, bukakan pintu untukku." Ketika kata-kata itu jatuh,
Beberapa preman langsung bergegas mengambil tongkat dan membanting pintu secara langsung. Bang-bang, kegentingan. Pintu terbuka dengan cepat, dan seorang wanita muda yang sangat cantik dengan pakaian biasa bergegas keluar. Dia memelototi wajah yang terluka dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan?" Scarface berkata sambil mencibir, "Itu hanya hak untuk berutang. Apakah Anda ingin kehilangan uang yang Anda berutang kepada kami?" Lin Yuru berkata dengan marah, "Aku telah melunasi semua hutangku padamu." Dia memang menggunakan rentenir untuk merawat ayahnya, dengan pokok 200.000 yuan. Tetapi dia telah membayar lebih dari 300.000 yuan. Tetapi orang-orang ini masih menjeratnya untuk membayar lebih banyak bunga. Melunasi. Scarface mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan membentangkannya, tertulis dengan jelas di atasnya. Anda meminjam 200.000 pokok dari kami, tetapi Anda hanya membayar kembali pokok. Bunganya tidak dilunasi sesuai waktu yang ditentukan. Sudah terlambat selama 3 bulan, dan sekarang Anda harus membayar 800.000 yuan lagi. Kamu tidak tahu malu, Lin Yuru berkata dengan ekspresi marah. Kontrak sebelumnya sama sekali tidak seperti ini, itu dipalsukan olehmu. Pemalsuan. Wajah Scar terlihat polos, perhatikan baik-baik. Ada tanda tangan dan sidik jarimu di sana. Siapa yang bisa bilang itu palsu? Singkatnya, aku sudah lunas, kamu jangan datang padaku lagi. Kata Lin Yuru dengan marah. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak punya uang, kan? Nah, jika kamu terlihat baik, tolong datang dan bantu kami bekerja selama beberapa bulan untuk membayar hutang. Scarface melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Pergi, tangkap dia untukku." Ketika kata-kata itu selesai, para gangster segera mengepung Lin Yuru. Orang lain yang makan melon tidak tahan. Pekerjaan seperti apa yang dapat mengimbangi 800.000 hutang dalam beberapa bulan? Tak perlu dikatakan, jika gadis keluarga Lin ditangkap, kepolosannya pasti akan hancur. Misalnya, dipermainkan oleh pangeran kaya itu, atau ditangkap karena syuting atau semacamnya. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya buru-buru keluar dari rumah dan berdiri di depan Lin Yuru. Wanita paruh baya itu terpelihara dengan baik, meskipun dia berpakaian sederhana. Dia samar-samar bisa melihat keindahan masa mudanya. Dia adalah ibu Lin Yuru, Liu Jing. Kakak Scar, Yuru tidak masuk akal, tolong bersabarlah, jangan khawatir, kami akan membayar kembali uang yang kami hutangkan padamu. Melihat orang-orang ganas ini, Liu Jing dengan cepat menyeret Lin Yuru ke belakangnya, tolong beri kami sedikit waktu lagi. Uang kecil ini sedikit penghinaan. Tolong minta Brother Scar untuk minum teh dengan semua saudara. Dia berkata bahwa dia mengeluarkan beberapa ribu dolar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Scarface dengan sangat rendah hati. "Mama," Lin Yuru ketakutan dan marah. Ibunya sangat marah dengan orang-orang ini dengan suara rendah. Memukul. Tiba-tiba, Scarface menamparkan wajah Liu Jing. "Saudara bekas luka kamu." Liu Jing sedikit bingung, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan memukulnya secara langsung. Pop, Scarface menamparkan wajahnya lagi. "Minum teh. Ribuan dolar ingin mengirim pengemis. Dapatkan beberapa telur ibumu." Scarface tersenyum dingin, lalu mengangkat tangannya lagi, ingin menamparkan lagi. Tapi Lin Yuru dengan cepat berdiri di depan ibunya. Tepat ketika tangan Scarface hendak jatuh ke wajah Lin Yuru. Pada saat ini, suara mendesing. Di kerumunan, sesosok tiba-tiba bergegas keluar, seperti hantu. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, Scarface tiba-tiba merasakan lehernya menegang.